cuy, cuy. Itu ayah MC kudu nama MC heula itu. Ya, sekarang biasa nang video itu sorangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Balik ngaliwat gitu aja, Pak, balik. Oh, asli kan? Bisa dari lu ngomong kan? Ngomong ongkol tak ngomong sama. Iya, dobang kan kayak iya aja. Amplop nanti. Amplop aja. Alhamdulillah. Oh, siap-siap, Bro. Siapa? Amplop. Amplop baik. Pala dulu dia, Pak. Oke. Ahon. Istri itu daripada ketukan kamu kayak mulungan sorangan ketukan. Tidak kayak itu tapi mah Bas itu di sana. Kis, mau ya Kis? Udah. Nggak jelas ya. Sinyal. Suka sinyal di satu, suka sinyal di satu. Beda lagi. Hai. pokoknya orang itu beli rokok orang itu. Ada pun kamera. Ya, sambil menunggu sesuatunya. Tentu saja terima kasih dan karena hari ini adalah diskusi yang sangat spesial, jadi di awalnya juga dengan spesial. Biasa nama perumila gitu, lagu gitu. Jadi emang ngobrol lah yang jelas. Terima kasih buat siapapun yang hadir pada malam hari ini, terutama Pak Wabub yang juga sebagai narasumber juga sebagai pemain. Dan juga tentu saja beberapa yang hadir yang juga saya sebetulnya ini merasa bangga terlebih dahulu ya, karena pada hari ini juga sebagai laksanakan sebuah kegiatan yang sangat biasa untuk teman-teman tadi apa misalnya menjadi saksi bagaimana kemudian kita melihat sebuah tayangan yang nanti mungkin juga akan disampaikan oleh Pak Wabub apa ya kegiatan apa yang sudah dilakukan. Tapi saya sebagai orang Majalengka merasa bangga, kemudian juga merasa melintas bulu-bulu gitu. Karena memang sangat luar biasa. Nanti luar biasa disampaikan oleh Pak Wabub. Yang jelas terima kasih buat Bapak yang sudah hadir juga. Ada Pak Ninggi juga di sini, ada Pak Auto juga dan teman-teman yang lain, Bang Gocai, teman-teman Kang Kedut, Tegak Kampung, Kuyung, Akbaran, dan Silagi, dan teman-teman yang lain yang masih di luar juga silakan di dalam saja karena kita akan bersama-sama berbincang tentang yang hal-hal yang agak meresek tentang kita menuju Kongres Pemuda 3. Ya, tapi sebelumnya karena semua kita tadi spiritnya adalah spirit Majalengka, saya ingin membagikan sebuah lagu tentang Majalengka masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Telatnya. Majalengka
aku tentang kamu. Tak pernah terbayangkan secepat ini kan datang. Suasana banyak perubahan. Joget-joget Tak lihat. pernah terbayangkan kota kecil tenangkan sepi. Kini dilanda keramaian. Panjangnya kota, kota dengan kenangan, kenangan manis Dulu artinya apa? juga tak manis. Pasang remabuk di sana bintang, tempat jalan-jalan, mengisi waktu malam mingguan. Nongkrong di radio Empako, sesekali renang di sang wajah, kolam renang yang sederhana. Jika lagi foto, datanglah ke album studio, Joget Majalengka. Lagu perempatan ini jalan Abdul Halim. Jaga gengsi sedikit, pakaian rapi, ajak nonton di bioskop Galaxy. Majalengka kota, wajahmu yang menggoda, penuh dengan angin surga. Teruslah berlari, namun sampai jangan lupa diri, bercermin dan banyak evaluasi. Semoga terus bertahan dan tetap menjadi teman sebagai kota, sebagai Majalengka 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 sedikit sedikit berbincang tentang Majalengka masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Masa kininya ya sesuatu yang sudah berubah akibat salah satunya karena ada bapak ini Dan kita semua. dan kita semua. Bagaimana kemudian Majalengka dari kota yang memang bahwa disebutnya kota Bangsu banyak, dan kita tidak bisa mengingkari itu, tapi kemudian menjadi sebuah kota yang seperti ini mungkin juga bagi beberapa orang termasuk saya tentunya adalah sangat karena hampir setengah hidup saya hidup di Majalengka, menyaksikan bagaimana Majalengka dari angkot yang tubuh siki warna coklat, terus kemudian jadi ratusan, sampai kemudian juga ada banyak infrastruktur dan sebagainya, jalan dan sebagainya. Mukarolot kemudian bangsa Paketut pasti ini ngalaman gitu lah, pasti angkot sebelah hiji gitu. Coba apa pengenalan Pak dari Ngarantek. Lalu kemudian berbicara tentang Majalengka masa sekarang ya, banyak hal yang kemudian
dulu mati kabayangkeun lah itu jadi seperti ini. Kemudian tentu saja kita juga akan memperbaiki Majalengka yang akan datang meskipun terus melakukan upaya-upaya pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Pada suatu saat nanti kita harus bercermin dari mana hal lain, di samping juga membangun infrastruktur, membangun segalanya, tentu saja ada juga yang harus kita perhatikan. Dan tentunya semua sudah ada di perencanaan gagasan-gagasan Kawabung dan teman-teman di Majalengka. Oke. Diskusi teman sepaham seperti biasa, setiap minggu selalu menghadirkan teman berbincang dan teman berbincang pada malam hari ini tentu sangat spesial, apalagi pas capek. Ya, habis melakukan kegiatan Pak Wabung, dan tentunya akan menjadi luar biasa juga karena mengemat orang ayo jadi mengemat mereka emak tuh. Ya, temanya juga mungkin ya tidak jauh-jauh lah dengan Oktober ini ya, karena di bulan Oktober ini ternyata juga banyak lahir orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ada sok sawe kan lahir di bulan Oktober. Orang-orang yang harus didaftar, diidentifikasi lahir di bulan Oktober biasanya tuh. Iya kan, karena mungkin dipengaruhi oleh spirit 28 Oktober. Kalau dulu ya. Saya ingin memberikan ilustrasi terlebih dahulu, nanti teman-teman memberikan tanggapan juga tentang apa yang kemudian dimaksud menuju Kongres Pemuda ketiga ini. Karena juga temanya sangat awang-awang, mungkin dalam perbincangan nanti juga bebas-bebas saja Pak Wabung lah. Kita kaitkan dengan kondisi dengan Majalengka dan sebagainya juga. Yang jelas tentang angka 8 ini sangat luar biasa. 1908 dimulainya sebuah komunitas yang juga berdiri pertama kali, yaitu Budi Utomo. Nah, urusan komunitas saya sebutkan Budi Utomo sebagai komunitas karena memang benar-benar berdiri berawal dari Fakultas Kedokteran ya. Sofia pada saat itu yang kemudian menjadi Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Dan kenapa kita sebut komunitas? Ya, tanggal 27 nanti kita akan bersama-sama dengan teman-teman klub. Ya, 1908 komunitas pertama Budi Utomo yang kemudian memiliki kesamaan yaitu berlatar belakang kedokteran. Lalu kemudian 1928 juga terjadi sebuah hal yang sangat luar biasa tentang Sumpah Pemuda dan sebagainya. Lalu 98 juga sesuatu yang biasa, juga terjadi perubahan kekuasaan, dan ini tiga-tiganya memiliki spirit untuk kita semua. Bagaimana kemudian spirit ini selalu dibawa-bawa pada proses-proses pergerakan yang dilakukan oleh teman-teman selama ini. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang jelas bahwa apakah kebetulan atau tidak kebetulan 1908, 28, 98 semuanya ujungnya 8. Mungkin ini juga sebagai tanda karena angka 8 juga ada yang menarik karena semua tersambung. Jadi tidak ada yang diputus ya. Kalau 1, 2, 3, 4 itu kan terputus, angka 8 mengubah gitu. Nah, ini mungkin untuk yang biasa mengutak-atik angka bisa menjadi cerita ya, Mang Baron misalnya. Tapi yang jelas tadi spirit 08, 28, 98 ini mudah-mudahan menjadi kita menginginkannya sebetulnya ini adalah sebuah spirit untuk kita semua juga pada hari ini yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Namun tentu saja ada juga perspektif lain dari teman-teman ya. Yang pertama karena di sini sudah ada Pak Wabung, saya ingin sebetulnya ada apa yang kemudian spirit 08, 28, 98 ini untuk kita bawa atau kita sentuhkan kepada ke Majalengka.
Terima kasih atur nuhun Kang Iman dan seluruh kawan-kawan yang hadir. Ada mobil. Terima kasih atur nuhun. Terima kasih atur nuhun Kang Iman. Kesempatan atau saat yang sangat baik sekali saya kira kita bisa ngobrol, kita diskusi. Kalau istilah bahasa Majalengka, orang utara, orang hilir, jadi nganda. Jadi kami malah mau diajak nganda itu dari biasa tukang kanda, tukang ngobrol. Kalau kita berbicara tentang bagaimana memaknai spirit kepemudaan, kalau tadi Mang Iman selalu berbicara dalam konteks waktu, momentum waktu, bahkan dikaitkan dengan angka 8. Saya tidak terbiasa ngutak-ngatik ngarumus angka, jadi saya maaf kalau tadi tanya bagaimana ngutak-ngatik angka 8, kemudian di mistik, bukan urusan saya. Di mistis, di bolak-balik, hati-hati lah. Dan saya tidak termasuk aliran yang formalis atau bahkan dalam konteks sejarah saya harus menghafal betul bagaimana peristiwa secara persis. Saya juga, karena mungkin juga saya suka lupa ya. Bagi saya, memaknai sebuah momentum atau peringatan apapun terkait sekarang Sumpah Pemuda, tadi bicara tentang tanggal, waktu, tahun dan sebagainya, justru menurut saya kita tidak boleh juga larut kemudian apalagi dalam hitung-hitungan angka. Justru waktu itu, momentum itu justru harus kita yang bikin. Kita sebagai pemuda masa kini, saya pemuda memang pemuda lah. Urusan pemuda, definisi pemuda Pak Pudini nanti menyampaikan. Jadi saya menafsirkan pemuda itu tidak hanya cara dalam konteks usia atau umur. Bagi saya itu mah terserah. Saya tidak mau terjebak yang namanya pemuda itu dalam konteks usia atau umur. Bagi saya pemuda adalah jiwa, watak, spirit. Artinya kalau kita ingin disebut sebagai pemuda, salah satu syaratnya saya kira harus berjiwa, berkarakter muda, dan kita harus selalu berinovasi. Karena yang namanya berjiwa muda itu salah satu cirinya adalah kreatif, inovatif. Jadi kalaupun misalkan dalam konteks usia si A itu umurnya 17, 20, 25, tapi kalau jiwanya tua renta, kakek-kakek, nenek-nenek, saya kira harus dipertanyakan. Jadi dalam hal ini kita sekarang bicara pemuda, mari kita bangkitkan terus semangat kreativitas, inovasi, sehingga kita menjadi manusia, menjadi orang yang memberikan manfaat, sehingga kita tertulis dalam tinta emas bahwa kita salah satunya yang bisa memberikan manfaat, dan kita berkiprah membangun daerah, paling tidak Kabupaten Majalengka di bidang masing-masing. Yang seniman, ayo berkiprah di seni, kemudian teman-teman pelajar, teman-teman mahasiswa berkiprah, belajar dengan baik agar ilmu yang nanti kita dapatkan bisa ikut ambil bagian dalam membangun bangsa dan negara ini, di khusus kita Majalengka. Saya kira itu memahami dalam konteks adalah
jiwa, spirit, kita harus terus bergelora dan memberikan manfaat. Saya kira itu, Bang Iman. Oke, terima kasih. Frekuensinya sudah hampir sama sebetulnya ya, kaitan dengan spirit Baron. Karena pada saat Sumpah Pemuda juga pada saat itu Soekarno sudah menikah. Jadi jadi kalau urusan muda dan sebagainya spiritnya sudah sama, tidak dibatasi oleh usia, juga tidak dibatasi oleh kehidupan berkeluarga. Ya. Nah ini ada kita punya juga seseorang yang meskipun agak tua sedikit. Ya, ini ada Pak Ketut. Nah, Pak Ketut ini bagaimana ini urusan frekuensi kita harus kita samakan dulu sebetulnya, karena tanggal 25 sekarang hari Minggu ini adalah langkah kita pertama dalam rangka urusan spirit kepemudaan ya, yang nanti akan dimatangkan di tanggal 27 hari Selasa di Jatiwangi Art Factory. Nah, nanti puncaknya ini tanggal 28 itu sumpahnya ini di konser kampung ya, demi tenaga di festival tanah air. Dipaksa ya, bukan Pak, ini ulang paksa. Jadi maraton ya. Tanggal 25 adalah kita membuat dulu kesepakatan bersama tentang spirit kepemudaan ya, karena perbedaan-perbedaan yang selama ini tentang persepsi dan definisi tentang kepemudaan perlu juga kita samakan, sehingga kemudian langkah kita juga ke depan akan menjadi sama. Ya, lalu kemudian tadi tanggal 27 nanti di acara 27-an kita akan sama-sama matangkan bersama-sama dengan tema yang juga sudah ditentukan oleh teman-teman di Jatiwangi Factory. Dan tanggal 28 nanti ada acara Sumpah Pemuda. Mangga, Mang Ketut. Ya, ajang karek kapal ayeuna ada kurun dia itu sagar. Ya, deklarasi pemuda yang juga telah dilaksanakan di 3 wilayah mungkin ya, di Majalengka, dimulai di hulu, tengah sampai hilir. Dari hulu adalah mewakili Majalengka wilayah selatan, dan bagian terus ke bagian tengah, dan terakhir 28 itu bagian Panungtung bolehnya Mang Iman di hilir, minangka daerah perbatasan dengan wilayah Indramayu, di mana dalam rangka mengikat kesamaan sinergi, untuk sinergi bersama Minaraga menjadi masyarakat muda Majalengka yang senantiasa kreatif dan bersama-sama memajukan wilayah kita, yaitu khususnya Kabupaten Majalengka, supados langkung pendunia deui gitu. Jangan seterusnya program yang kontinu sampai dengan generasi berikutnya. Jadi sumpah nete atau deklarasinya bukan hanya pada angkatan sekarang, bulan-bulan ini akan terus berlanjut pada generasi berikutnya, sehingga janji nanti yang seukur angkatan orang atau rugi angkatan orang unggul janji emang nggak mantep gitu. Jadi kita capeknya yang bawah enggak. Ini juga harus akan kita formasi deklarasi ini menjadi beberapa generasi di bawah kita. Kesepakatannya mungkin yang di J7 kita juga akan mengajak generasi di bawahnya juga, di bawah kita sampai dengan generasi yang remaja untuk ikut deklarasi. Mudah-mudahan nanti deklarasi itu menjadi tertanam pada dirinya masing-masing untuk mencintai Majalengka dan ikut memajukan bersama pemerintah memajukan Majalengka. Itu pamitan memang. Terus lulus. Ya, di sisa-sisa tenaga
untuk berbincang sebetulnya itu mengenang satu nama itu barinya apa Bari ngopi ya. bari ngopi ke mengenang gitu seder membarang kita tadi itu kena candahar Syaratnya kudu ngomong heula. ya untuk yang merasa sudah loyok silakan Ini ada yang bertanya, Iman. penanya kena kau, pagi ini nanya kena aku nggak usah nanya mah. Hanya memakai yang perlu ada deklarasi pemuda Gojin. Oh, itu juga. Kenapa mesti ada deklarasi kesepakatan? Aku galak loh, Iman. Mang Iman yang mana itu? Ya, mungkin saya tidak dalam kapasitas memberikan satu jawaban yang pasti sebetulnya, karena kita memang sedang melakukan sebuah upaya, Pak Ketut ya, upaya dalam rangka menjaga spirit yang sudah ditanamkan di 1908, 28 dan 98. Secara sentuhan menangkap spirit tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Wabuk ya. Kita sudah satu frekuensi bahwa pemuda ini adalah jiwa, pemuda ini adalah spirit, pemuda ini adalah gerakan, pemuda ini adalah juga energi. Ya, kalau tidak salah, saya pernah baca sebuah catatan kecil gitu tentang bagaimana kemudian Soekarno juga menjaga spirit ini ketika merebut Irian Barat, lalu kemudian juga bersama-sama melakukan upaya baik disebutnya dalam ada disebut Ganyang Malaysia ya. Nah, jadi urusan Irian Barat, urusan Ganyang Malaysia, Soekarno itu selalu menyentuhkan spirit kepemudaan yang kemudian selalu dijadikan sebuah bara memberikan energi untuk memberikan semangat, bagaimana kemudian itu menjadi senjata yang paling ampuh untuk melakukan upaya-upayanya. Jadi seperti juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Wabuk, mari kita membangun Kemajalengkaan ini dengan spirit kepemudaan yang di dalamnya tidak dibatasi oleh usia ataupun urusan kekeluargaan, artinya yang sudah berkeluarga dan tidak berkeluarga. Tapi urusan kepemudaan ini adalah urusan spirit, urusan jiwa, urusan semangat, urusan energi. Nah, ini yang mungkin perlu kita samakan dulu sudut pandangnya, sehingga kita perlu membuat sebuah kesamaan ini dalam satu kerangka, kalaupun tidak disebut Sumpah Pemuda. Begitu, Kang Ketut. Ya, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan tentu saja sekali lagi ini adalah bahan kita pada hari ini untuk berbincang. Nanti kita akan matangkan di 27 bahan Factory. Itu sementara. Ya, ada teman-teman yang lain juga di sini yang hadir mewakili wilayah pergerakannya. Ada Young Journalism, Mang Inin, Yang kiri. ya kan baru nama urusan Sumpah Pemuda ada Jong hanya Jong Sarabas, Jong Japa, ini Young Journalism. Ya, di tembangan lah memang. Oh, benar. Tahu lah itu lah.
diskusi ke akustik. Jadi ya teh kata Haji ku Pawabub itu sebenarnya nama teman-teman, karena terkesima Bapak ini sudah melakukan perjalanan-perjalanan yang melelahkan, tapi juga masih sempat melakukan teh. Jadi kayak cerita sebetulnya minggu kamari jadi calon-calongan sarangan karena salah jadwal. Itu dulu minggu ayeuna minggu kamari sudah Salah minum jamu. jadi sendirian datang ke Saung Ngeri, cek Mang Eman, Mang, iya, Pawapuk tadi ya. Nah, dan ke minggu hari, dalam minggu ayeuna jadi ada salah jadwal waktu kemarin. Salah minum jamu. Nah, jadi 2 kali di Saung Ngeri. Di acara itu mah narasumber anu teu datang gitu nya. Jadi ada niat minum jamu nafsu sok. Nganda. Binaya jadi saya baru dibudakan kayak kene gitu, jadi salah jadwal minggu ayeuna minggu kamari datang ke Saung Ngeri. Dari sendirian gitu. Saya ingin bernostalgia lagi tentang, karena kita sudah berbicara kemajuan, berbicara Sumpah Pemuda dan sebagainya. Tentu saja kita juga sudah membicarakan negara. Negara ini sudah memiliki atau sudah pernah dipimpin oleh beberapa presiden. Saya ingin mengingatkan saja, karena di masing-masing orde, di masing-masing zaman itu ada peristiwa-peristiwa, ada yang kita tangkap sampai saat ini. Karena meskipun hanya yang ketiga siapa? Habibie. Yang keempat Gus Dur. Yang kelima Megawati. Yang keenam SBY. Masing-masing mereka memiliki apa namanya? Oh, yang ketujuh. Dan masih kan yang ketujuh Bapak dina laguna mimpi kasebut itu yang ketujuh ngan satu gen kagenep kalamun geus katujuh kalamun geus beres sekarang disebutkeun bisi nama. Mang Pepes kemana ya? Bas tuh di sana deh kan? Hah? Mungkin lah gitu. Orang-orang orang ingetan hela. Dicing, pan ya hubungan anak negara dan sebagainya gitu kan, kita pernah memiliki beberapa presiden dan sebagainya, termasuk oke di pematangan. Pembicara oke dulu jadi juga tuh. Dituring memihak komunis hingga harus dibabat. Demokrasi diiris-iris, pemimpin besar berakhir tragis. Kayak diktator semua disensor, pakaian tubuh di kantor-kantor. Main cilik, main kotor, melawan dianggap provokator. Baik karena lagu berdaharo emang baru. Hari
sudah hilang satu provinsi. Selalu prihatin dengan tragedi, ngobrol janji-janji, ramai-ramai jadi pencuri. Mau yang seperti apa lagi? Semua sudah terbukti. Tak ada lagi yang bisa dijadikan. Adalah pilihan. Pilihan adalah pergantian. Hidup adalah pilihan. Pilihan adalah jadinya kita kumpul lah bahwa setiap masa dan juga pernah ada cerita-ceritanya, dan itu kalau Mang Eman pasti membaca bahwa memang seperti itu. Kemudiannya kan memang si Wanti salah ya kembali tadi sebelum Pak Ono sudah bangun dan memang sedang terbangun dari tadi sebelum ke Kumaha pemuda dalam konteks filsafat di waktu itu. Ada. sebelum ke Pak Ono tentu saja dulu ya tadi ini Kita membantukan lagu bukti. harus ada penguatan nggak? Mereka yang mau jangan ada hese ya teh. Naon teh mana? Jangan. Menuju Kongres Pemuda ketiga dan disentuhkan dengan kemajemukan. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang spirit kepemudaan, kita sudah nah ini sekarang bagian Mang Eman gitu. Bagaimana sudut pandang Mang Eman tentang apa namanya kepemudaan yang kemudian juga akan kita jadikan satu hal yang memiliki kesamaan tentang perspektif pemuda dan kepemudaan yang nanti akan menjadi akan menentukan langkah-langkah kita ke depan kaitan dengan situasi. Izin Pak Wagub melihatnya bahwa saya hanya menangkap bahwa ada dua poin yang mengingatkan saya terhadap pemuda. Pertama adalah bagaimana kemudian pemuda hadir dalam sebuah ruang pergerakan di mana Indonesia sebelum merdeka, dan kemudian lahirnya pemuda dalam sebuah ruang di mana negara kita sudah merdeka. Dua kejadian itu adalah hal yang kemudian yang harus menjadi kita pahami dan kemudian kita rasakan bahwa energinya ini menjadi berbeda. Pada saat pemuda di masa sebelum negara menjadi merdeka, maka ruang pergerakannya, semangatnya masih kita rasakan. Saya tadi juga ngobrol sama Pak Wagub bahwa 1908 Budi Utomo adalah sebuah ruang di mana pemuda sangat sadar di mana bangsa ini harus cerdas, bangsa ini harus pintar, sehingga kecerdasan dan kepintaran ini adalah menjadi modal bagaimana mereka melakukan sebuah perjuangannya. Dari sebuah kecerdasan saja ternyata tidak cukup buat seorang pemuda. Ternyata mereka butuh ruang yang lebih luas, yaitu yang namanya sebuah bangsa. 1926 peristiwa Sumpah Pemuda pertama itu merumuskan tentang poin-poin bagaimana kemudian menjadi kebersamaan itu menjadi penting. 28 Oktober
1928 adalah sebuah bentuk kesadaran di mana pentingnya sebuah bangsa yang berdaulat, pentingnya sebuah tujuan bersama dalam sebuah ikatan tanah air Indonesia. Peristiwa selanjutnya adalah bagaimana perjuangan pemuda dari 1928 kemudian ke 1945, di mana 17 Agustus deklarator kita mengatakan bahwa bangsa ini merdeka. Peristiwa ini yang kemudian mengilhami bahwa saat itu pemuda bagaimana kemudian menjadi sebuah ruang pergerakan yang membuat tonggak peristiwa, tonggak sejarah. Tetapi setelah bangsa ini kemudian menjadi merdeka, hal lain yang kemudian kita terima dan mau tidak mau undang-undangnya juga mengatakan bahwa pemuda adalah penerima estafet kepemimpinan. Kenapa kemudian tidak diberikan pilihan kepada pemuda sehingga Kongres Pemuda ketiga itu kemudian lebih perlu? Apakah kemudian secara kewilayahan, secara negara memang kita sudah merdeka, tetapi secara ekonomi, kenapa kemudian pemuda tidak membuat sebuah kesadaran bahwa bangsa ini juga harus menguasai bidang-bidang ekonomi? Kayaknya menjadi penting kalau kemudian pemuda diberikan pilihan saat ini, bukan hanya sebatas penerima estafet kepemimpinan, tetapi juga harus mampu membuat tonggak sejarah baru, di mana pentingnya sebuah keutuhan bangsa itu juga adalah menguasai bidang-bidang ekonomi. Maka menjadi penting bahwa kita hadir di Majalengka ini tumbuh besar komunitas-komunitas yang sekarang menjadi sebuah gerakan, dan gerakan itu menjadi penting kalau kita memahami tentang sebuah kebutuhan. Kita nggak usah berpikir bagaimana bentuknya, tetapi mari kita berpikir tentang kebutuhan, sehingga pada saat sudah memiliki kebutuhan, maka kita akan membentuk apapun itu akan pasti terjadi. Persis kebutuhan saat itu 1928 adalah bangsa kita adalah bangsa yang memiliki satu tujuan, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, tanah air Indonesia. Kenapa kemudian kita tidak boleh kemudian mendeklarasikan bahwa pemuda di era setelah Indonesia merdeka memiliki tonggak, tidak hanya menerima estafet. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bang Eman. Jadi sepintas barangkali kita juga sudah menangkap apa yang kemudian disampaikan, sepertinya tentang bagaimana kemudian tadi sudah saatnya tidak hanya menerima estafet ya, tapi juga sudah harus membuat tonggak. Lalu frekuensinya tetap sama ya, bahwa Tonggaknya sudah di kesempatannya sudah, zamannya sudah kita kuasai. Wabub dengan usia menjelang 50 tahun, pagi ini juga menjelang 50 tahun, saya juga menjelang 50 tahun, adalah zaman yang mesti kita tidak boleh sia-siakan sebelum lewat 50 tahun. Hidup sebelum 50 tahun. ya, benar itu umur sarua dan pangkal atau pakat tuh. Tadi oke. Pantes 50-nya. Ada. Tarik siluluha. Tambah 10. Ya, tadi Pak, ulang kan tadi sudah bersama frekuensinya bahwa pemuda itu adalah jiwa, pemuda itu adalah spirit, pemuda itu adalah tidak dibatasi oleh usia gitu. Pemuda ya orang nggak ada 50 tahunan dia gitu. Jadi acan bahasan gitu. Jadi menjelang tahun keemasan gitu 50, jadi orang gitu menuju setelah itu. Ya, sambil menunggu Pak Bapak juga nanti akan menyampaikan tentang perspektif yang kita bicarakan ini. Juga mungkin ya, ini ada Jong Wahid
Ya, ini tentu juga perlu kita mintai dan jawabannya gitu sebagai spirit spirit muda gitu. Ya orang nggak diskriminasi mah ya ibu-ibu mah diberi pembicaraan gitu nanti. Ya Bang. Dan ada liwat. Nanti kan sebagai penyimpulnya Salam sejahtera kepada kita semua. Deg-degan ya ngomongnya hasilnya. Jadi dalam hal ini saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Karsono terkait bahwa kita terlalu larut terhadap masa lalu. Ibarat kata Indonesia itu asik dengan senjakalanya, dan dia hanya terbuai dengan masa-masa jaya itu 1928, 1908 dan seterusnya. Saya sepakat bahwa kita adalah bagian dari peradaban hari ini. Jadi tonggak kebudayaan dan peradaban hari ini harus kita pegang untuk bisa membawa anak muda hari ini menuju zaman yang lebih keras lagi. Bicara masa lalu memang mengasihkan, tapi bicara masa depan adalah bagaimana anak muda hari ini bisa mengisi kemerdekaan tersebut. Ketika 1945 kita merdeka, banyak hal-hal PR yang belum diselesaikan, dan tentunya semua sudah digambarkan oleh founding father kita bahwa 1945 dalam pembukaannya telah jelas di sana bahwa kita harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu saya sepakat juga dengan teman-teman bahwa kita harus cerdas untuk menjadi sebuah bangsa, dan kita harus berbangsa untuk bisa berbicara dan juga setara di bangsa lainnya. Dan dalam upaya itu kita punya, menurut saya adalah kita punya peta peperangan yang baru yang saya sebut, yaitu peta peperangan ketahanan. Bagaimana teknologi, peta peperangan, bagaimana sumber daya manusia dan sumber daya alam itu ditempurkan, dan juga perang terakhir adalah perang kebudayaan. Lalu dalam perang kebudayaan inilah yang menurut saya punya kapasitas di situ untuk bisa mengisi kemerdekaan tersebut. Dan sebagai anak muda tentunya sudah jelas jika ingin perubahan ya carilah anak muda. Maka dari itu dengan semangat anak muda dan juga sumber daya alam yang kita punya hari ini adalah yang masa muda kita. Sebelum itu lewat, marilah kita buka suatu cakrawala baru, perjuangan baru untuk bisa bangsa ini lebih maju lagi ke depannya. Dan inti dari saya adalah sepakat dari obrolan tahun-tahun sebelumnya, terus bergerak jangan bosan karena perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih. Oke, mantap. Tutup dengan kutipan dari Hendra. Terima kasih Mang Wahid sebagai mewakili cowok mana ya? Paranje di Kirimulyo. Ya, seperti tadi ya, nanti akan disimpulkan oleh Eko. Kita sudah mangut-mangut sebetulnya berdua ketika berbicara tentang pemuda dan perang. Mangut berarti sepaham. Ya, dari bagian perempuan mana ini? Siapa? Ayu. Ayo, karena kita juga sudah merdeka, jadi siapapun di sini boleh berbicara apapun, karena kemerdekaan berserikat dan berkumpul juga dilindungi oleh undang-undang. No, baju konen perempuan lain ada. Baju konen perempuan lain ada. Nah, siapapun yang mewakili perempuan. Ya, kondisi ini sebetulnya bisa kita tarik sebagai sebuah ilustrasi juga gambaran pada masa lalu. Kenapa kemudian
sumpahnya juga bukan sumpah pemuda-pemudi, tapi hanya sumpah pemuda. Meren hari tahu ke jarang kayak wewe. Meskipun istrinya putra putri. Oke. Masih makan? Iya. Oh, ini tahu Pak. Gigi masih makan. Ini. Ya. Ya, Pak. Enggak, Pak. Jihnya ai. Ini semua mau kudu. Nyanyi. Ya, sambil juga menunggu Pak Ono sama Pak Gigi. Ya, yang nanti juga pasti belum disimpulkan oleh Pak Wagub ya. Bukan disimpulkan tapi juga apa namanya Pak ya gitu. Dibebenah lah. Ya, karena nanti seperti yang tadi sudah dia sampaikan di awal bahwa sekarang ini tanggal 25 di Saugeri ini adalah bukan apa ya kesepakatan dulu tentang persamaan persepsi dulu tentang kepemudaan. Karena nanti tanggal 27 di Jatiwangi Art Factory ini nanti akan kita matangkan, karena di sana juga akan berkumpul teman-teman dengan tema yang juga sudah disepakati oleh teman-teman di Jatiwangi Art Factory, Pak Dindi dan teman-teman. Lalu kemudian terakhir tanggal 28 tadi Mang Eman, Pak Kang Ketut sudah siap mengadakan sumpah bersama. Ya, silakan Pak. Sudah siap untuk menyampaikan sesuatu Pak Ono ya. Mana itu? Mic. Teman Mang Pak Wagub hadir hari ini. Mang Iman, saya mesti mungkin sedikit berkomentar ya, karena di sini hadir Pak Wagub yang merefleksikan Kabupaten Majalengka, mudah-mudahan bisa menjadi berkah. Majalengka ini kan sering disampaikan bahwa ada wilayah utara, selatan, timur, barat, dan tengah. Sehingga saya yakin mungkin bersepakat bahwa pemuda itu seperti tadi yang disampaikan oleh pembukaan oleh Iman, kemudian sama Kawabuk juga seperti apa, bahwa pemuda itu full apa itu, full semangat, full kreativitas, kemudian kadang-kadang tanpa pamrih gitu ya. Namun saya pikir begini, ketika kita akan bersepakat pada saat ini, pertanyaannya apakah kita bisa mewakili Majalengka utara, selatan, barat, timur, dan tengah, sehingga kesepakatan yang akan kita bangun mudah-mudahan ini dirasakan menjadi kesepakatan para pemuda di Kabupaten Majalengka. Sehingga mungkin perlu juga teman-teman kita yang yang mungkin di keseharian kita pada saat kita berkumpul masih belum kita tarik, mudah-mudahan ada beberapa komunitas atau beberapa personel yang mewakili dari setiap penjuru, sehingga nanti kesepakatan akan dibangun sebagai mungkin tonggak awal di Kabupaten Majalengka ini, merefleksikan pemuda yang ada di Kabupaten Majalengka. Kemudian yang kita rasakan barangkali mungkin bagaimana kita menularkan
menularkan semangat yang selalu kita kita dengungkan, kemudian semangat yang selalu kita bicarakan, bahwa ini semangat kita ini dirasakan oleh teman-teman yang ada di seluruh penjuru Kabupaten Majalengka, sehingga mudah-mudahan nanti ke depan ini merupakan awal dari kebangkitan pemuda di Kabupaten Majalengka yang digagas tentunya oleh teman-teman dari komunitas yang merefleksikan pemuda di Kabupaten Majalengka. Terima kasih. Pak, dilanjut. Ya, saya sepakat dengan Aiman dengan Pak Wabub tadi soal jiwa, soal soal membuat sesuatu anak muda, soal ya tidak hanya menerima tonggak estafet, tetapi juga membangun tonggaknya sendiri. Terus Pak Ono, apakah kemudian bahwa Sumpah Pemuda itu akan mewakili secara Majalengka dan sebagainya? Saya malah sebenarnya nggak percaya awalnya Sumpah Pemuda itu merasa mewakili semua rakyat Indonesia. Tetapi saya kira bukan itu persoalannya, tetapi bahwa ikrar kebaikan itu terus kemudian terus-menerus dibisikkan orang per orang, terus kemudian ya seperti layaknya apa yang teman-teman sudah etikat baik, saya kira juga belum tentu kemudian secara mudah disepakati, saya kira. Tetapi bahwa terus menerus digaungkan, disosialisasikan, diceritakan, bahkan dibisikkan seperti bisikan cinta. Iya, dari ribet teh. Ya, sebetulnya kita harus sudah memulai sebuah hal baru ya, kaitan dengan langkah-langkah kita ke depan. Ya, tadi pembicara tadi, Bang Eman dan lain-lain, Pak Ono dan terakhir Pak Bindi, itu sebetulnya sudah mengerucut pada satu hal tentang bagaimana kemudian kita menggagas sekarang untuk hari-hari yang akan datang. Berbicara tentang pihak-pihak yang harus kemudian melakukan itu, siapa dan seperti apa, saya pikir kerangkanya sudah ada ya. Kita sudah mengenal di wilayah yang sekarang kita sedang bangun, Pak Bindi dengan teman-teman dengan komite kreatifnya tentu saja ada ada yang harus saling bertautan ya, yaitu nanti A, B, C, G, M sebenarnya di James komplit ya, akademisi, ada teman-teman mahasiswa, terus building kayak Wabub ya, community ini teman-teman sudah ada semua, kemudian government ini sudah ada, government, bisnisnya emang ayo, terus kemudian juga media kayak memanggalin ya. Ini sudah ini gambaran kecil bahwa memang setiap apa yang harus kita lakukan harus menautkan kelima unsur ini ya. Mungkin juga harus sudah dibiasakan ketika kumpul-kumpul ini lima
bidang atau 5 kaitan ini harus saling berkaitan bersama-sama. Meskipun tentu saja kapasitasnya juga masing-masing ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi hanya satu pengingat saja sebetulnya. Termasuk juga pengingat tadi, karena Pak Sugeng sudah berbicara cinta, maka kita akan berakustik dulu dan Pak Wabub memberikan statement pemuncak gitu ya, Pak. Dan kopi mana ya? Pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matamu sunyi. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar, sorot matamu sunyi. Badai menghempaskanmu, matahari membakarmu, berarti mengulitimu, cinta memutuskanmu. Oh, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, sorot matamu. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, apa kabarmu? Ya terinspirasi ku ibu. Harus datang lagi di Waitas saya. Aku cinta padamu. Perempuan berkebaya merah pengantar kopi, gelas di tangan kiri, perempuan berkebaya merah pengantar kopi, aku cinta ya teman-teman, yang tidak disadari adalah dari awal sampai akan menuju akhir saya ditemani oleh pemain kahon yang sangat luar biasa. Salah rumah wajar, tapi ini masih berhala gue di Baturan Pak Wabub. Ini salah satu gambaran juga bagaimana kita harus bersyukur punya Bapak Pak Wabub sebagai satu gambaran juga ke depan bahwa
apa yang kemudian mestinya harus sudah dilakukan adalah hal-hal yang seperti ini barangkali. Terima kasih Pak Uli sekali lagi, dan tentu saja sangat pertama tentu saja merasa terhormat sekali ya di kawanan Pak Wagub, dan sebagai sesuatu yang mungkin harus kita akhiri pada malam hari ini di diskusi teman sepaham Minggu tanggal 25 Oktober 2020 yang kebetulan juga sangat spesial. Pertama karena tempatnya juga di Sauteri, ini sebagai bulan pertama, karena ke depan kita akan terus bersama-sama di Sauteri setiap bulan dengan teman berbincang yang lain juga. Yang pertama, yang kedua adalah tadi kita sudah sepakati bahwa di sini tanggal 25 pada hari ini adalah sebuah persamaan persepsi tentang spirit kepemudaan. Lalu kemudian tanggal 27 nanti sekalian 27-an sesuai dengan temanya juga yang sudah disampaikan oleh teman-teman Jatiwangi Al-Faktori, kita akan bersama-sama mematangkan apa yang kemudian kita bicarakan pada malam hari ini. Dan pada periode ketiga atau hari selanjutnya tanggal 28 nanti akan kita adakan di konser kampung bersama teman-teman di Hilir, dan tentu saja diharapkan nanti ada banyak teman-teman juga yang hadir yang kemudian bersama-sama dalam sebuah kesepakatan gitu, Pak Wabib. Tapi tentu saja dari pembahasan pada hari ini untuk kemudian dimatangkan di Jatiwangi dan diakhiri di konser kampung 2007 adalah yang pasti harus kita bebenah lagi. Silakan Pak Wabib. Saya harus diawali pembicaraan saya saat ini. Pertama saya menganulir ungkapan Mang Iman bahwa nanti kita akan sempurnakan, dan saya tidak setuju itu menjadi sempurna, karena kalau sudah sempurna kita selesai di situ. Jadi biarkan kita berjalan mengalir, karena kalau kita sudah sempurna kita fresh. Jadi biarkan terus mengalir. Persamaan diawali memang harus kita ada persamaan dulu. Jadi yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, saya kira kita sudah sama-sama memberikan input, obrolan, sharing di antara kita, semua saling bersahutan, saling mengisi. Pertama bahwa tadi disampaikan kurang sepaham, tapi bukan dengan Mang Iman tidak sepaham. Jeung Mang Iman pasti sepaham. Jadi kalau kita tidak tadi menyampaikan tidak pas kalau hanya kita menerima hayang tumbulna cenah hayang akarna aya oge nanti kita semua harus mewakili Majalengka disanggah lagi orang prum siapapun kita, yang penting kita sama ingin membangun Majalengka, kita hadir. Manakala ada yang belum merasa terwakili ya tinggal hadir saja. Kalaulah paham ide gagasannya yang belum tersampaikan, yuk mari, jangan nunggu diajak. Jadi jangan nunggu diundang oleh Mang Iman. Kalaulah tahu informasinya, mari bergabung saja. Karena semua ini kita berdasarkan keikhlasan untuk Majalengka. Jadi saya kira itu. Kemudian dari Kiriku ya disampaikan bahwa setiap perbaikan perubahan itu diperlukan peperangan, artinya perjuangan. Memang betul, karena keberhasilan itu mesti kita raih, mesti kita rebut. Peperangan adalah sebuah upaya untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, tentunya dengan melalui aturan ya. Saya kira itu sepakat. Nah, sehingga pada akhirnya kita di sini berkumpul menyamakan persepsi, saling mengisi bagaimana kita mengisi pembangunan ini di masa kini, dan kita harus menjadi pahlawan di masa kini. Sejarah masa lalu biarlah itu menjadi bagian dari pengalaman hidup kita. Nu penting ngora ngarah ngaruh. Ngora Ngarah ngaruh. Sengaja saya tidak berada di sini jadi bahan untuk nanti di tanggal 27.
Jadi norak ngarah ngaruh, saya kasih bocoran aja terutama buat rame. Jadi Kebelah, karena tadi juga bapak ngaralatnya, Nah. kemudian ngaralat mengundangnya mungkin 27 men, bapak itu, Windy, dan mengundangnya 28 bapak iya, gitu kan. Nah, jadi saya kira sebagai akhir dari saya ya, akhir dari pembicaraan ini, tadi yang dari awal gitu, semua kita berbicara saling mengisi, kemudian saya coba bukan simpulkan ya, coba saya satukan dalam satu kalimat dan beberapa kata tadi. Dalam konteks kalimat tadi, kalimatnya adalah ngora, ngarah, ngaruh, dan perkataan itu mempunyai makna. Ngora, ngarah, ngaruh. Ngora dalam konteks kata ngora artinya pemuda, jiwa kepemudaan. Ngarah sebuah proses upaya menuju sesuatu tujuan. Ngaruh memberikan manfaat. Hanya itu dulu saja saya sampaikan. Kaos siap. M. Jadi benar di kamari teh, memang gunawan salah jadwal teh. Jadi benar-benar rek dibudalkeun gitu. Oh, acan kita dibudalkeun tanggal 20 itu di Tegal Sakit. Ya, yang jelas tentu saja kali ini yang paling berbahagia adalah saya. Ya, karena diskusi teman paham bisa kemudian berbincang-bincang sedemikian rupa sehingga gitu, ya. Ya, kemudian juga tadi ya di kahonan memang tanpa kahonan duit gitu. Waktu bayarnya kahonan sebuah lagu. Yang kedua tentu saja teman-teman yang hadir pada hari ini meskipun di sisa-sisa tenaga yang sudah dikerahkan pada tadi sore ya, jadi mulai jam seberapa sih? Bicara itu jam 2. Hari ini dari mulai jam 2, padahal sudah beberapa hari yang lalu melakukan kegiatan-kegiatan. Tapi sekali lagi tentu saja tadi mungkin spiritnya gitu Pak Bunda. Karena spiritnya ada, jadi inilah yang hadir pada saat ini adalah teman-teman yang tidak pernah menghilangkan idealismenya. Karena kalau sudah hilang idealismenya tadi hilanglah kepemudaan. Mewarisi sejarah itu jangan mewariskan abunya, tapi api dan semangat. Saling setia, kita adalah teman hidup sebang, selalu saling mengingatkan dalam menjalani kehidupan. Kita
kita